Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hemat saja belum cukup, tapi perlu lakukan ini. Pepatah Laos bilang bahwa hemat pangkal kaya. Dari sejak zaman sekolah dasar hingga saat ini bekerja, mungkin kamu masih memegang teguh pepatah tersebut. Pepatah yang diperkuat oleh banyak sekali orang yang memberikan kamu pengetahuan tentang perencanaan keuangan, menjajali kamu baik di media cetak ataupun media elektronik seperti sekarang ini, bahwa pentingnya membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Tujuannya hanya satu, untuk berhemat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu bisa berhemat? Apakah kamu bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan? Apakah kamu berhasil menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Kalau kamu berhasil, saya ucapkan selamat, karena kamu berhasil untuk menghemat pengeluaran bulanan atau tahunanmu. Tapi ketika kamu berhasil berhemat, belum tentu kita akan sejahtera secara langsung. Bukan tidak setuju dengan pepatah yang telah lama bertahan selama puluhan tahun. Akan tetapi, kamu haruslah sadar bahwa pepatah itu dapat diartikan hemat itu hanyalah pangkal awal menjadi kaya. Oleh karena itu, kalau kamu menginginkan kekayaan, hemat saja tidak cukup. Kamu perlu dari sekedar hemat untuk mencapai kekayaan yang kamu inginkan. Selain berhemat, kamu perlu strategi khusus untuk mencapai kekayaan yang ingin kamu capai. Ada beberapa hal penting yang harus kamu lakukan selain berhemat. Pertama, kamu perlu tahu untuk apa kamu berhemat. Hal ini penting agar pengorbanan kamu setiap bulannya untuk berhemat tidak sia-sia. Bayangkan kalau kamu tidak tahu tujuan kamu mendayung di lautan luas. Tenaga dan waktu yang kamu keluarkan akan sia-sia, bukan? Kedua, berapa lama kamu akan menyimpan dana tersebut? Hal ini penting karena kamu harus tahu sampai kapan kamu berhemat. Ibaratkan lagi kamu berhasil menghemat 600.000 sebulan dan rajin menabung dalam 10 tahun dengan bunga sekitar 4%. Maka dana yang berhasil kamu kumpulkan sekitar 88 juta. Lumayan banyak, tapi tahukah kamu bahwa uang yang berhasil kamu kumpulkan itu berapa nilai aslinya? Apakah kamu ingat bahwa dahulu membeli permen cukup 100 rupiah untuk 3 permen, dan saat ini harus mengeluarkan 2.000 untuk 3 permen yang sama? Adalah penting untuk mengetahui nilai dari uang yang kamu miliki saat ini dan berapa nilainya di masa depan. Kenapa? Karena jangan sampai kamu telah mengumpulkan sejumlah dana di mana uang tersebut nilainya saat ini cukup untuk membayar kuliah 4 tahun, tetapi nyatanya uang yang terkumpul nanti hanya cukup untuk membayar uang pangkalnya saja. Dan ketiga, kamu juga harus tahu kemana dana hasil berhematmu kamu simpan. Katakanlah kamu memiliki penghasilan 3 juta per bulan dan berhasil menghemat sejumlah 20% dari penghasilan, sekitar 600 ribuan yang berhasil kamu hemat setiap bulan. Kemanakah sejumlah dana tersebut kamu tempatkan? Apakah di tabungan, membeli logam mulia, reksadana, atau kamu simpan saja di dompet? Bagian ketiga ini cukup penting untuk mendukung dua langkah yang telah disampaikan di awal tadi. Mengetahui kemana dana hasil berhemat kamu harus disimpan sama saja dengan mengetahui akan naik kendaraan apa kamu sampai di tujuan. Dalam memilih produk keuangan, ketika kamu memiliki tujuan keuangan yang harus dicapai dalam jangka waktu yang relatif pendek, maka produk keuangan yang kamu pilih haruslah yang paling konservatif. Dan sebaliknya, semakin panjang waktu yang kamu miliki untuk mencapai sebuah tujuan keuangan, maka kamu bisa memilih produk keuangan yang agresif. Sekarang, kamu telah mengetahui langkah-langkah untuk mencapai kekayaan. Oleh karenanya, siapapun kamu, berapapun penghasilanmu, apapun latar belakang pekerjaan atau pendidikanmu, janganlah takut untuk bermimpi menjadi kaya raya. Tapi harus kembali ingat bahwa sekedar hemat saja tidak cukup untuk mengantarmu mencapai tujuan keuanganmu, apalagi membuat kita kaya raya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengendalikan gengsi. Gengsi dapat diartikan sebagai kehormatan atau harga diri yang dimiliki oleh seseorang. Terkadang, rasa gengsi yang sehat dapat memberikan dorongan dan motivasi diri agar menjadi lebih baik. Di sisi lain, gengsi yang berlebihan dapat menyulitkan dirimu sendiri serta hubunganmu dengan orang lain.
Lalu seperti apa sih cara mengendalikan diri dan mengatasi gengsi yang berlebihan? Gengsi, apabila dimiliki dalam porsi yang tepat, bisa saja bermanfaat untukmu. Selain dapat meningkatkan kepercayaan diri, gengsi dapat membangun kekuatan serta identitas tertentu dalam diri sendiri. Beberapa orang seringkali memiliki rasa gengsi yang berlebihan. Menurut Psikologi Today, gengsi dibentuk oleh manusia sebagai benteng terluar untuk menutupi kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Bahkan tidak jarang orang dengan rasa gengsinya tinggi terbiasa berbohong seakan-akan ia mempunyai sesuatu, padahal kenyataannya tidak. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar ia merasa lebih baik dari orang lain. Kalau dibiarkan, gengsi dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mencegah rasa gengsi memasuki tahap yang tidak sehat. Yang pertama, tetaplah menjadi diri sendiri. Seperti yang telah dijelaskan tadi, orang dengan rasa gengsi berlebihan terkadang tidak ragu berbohong tentang dirinya sendiri. Misalnya, berbohong soal harta, status, atau prestasi yang dimiliki. Tidak jarang pula, mereka selalu memaksakan diri mengikuti atau meniru orang lain, yang padahal belum tentu sesuai dengan kepribadian atau keadaan mereka. Hal tersebut biasanya dilakukan agar mereka dipandang lebih, serta menutupi kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Padahal, menjadi diri sendiri dan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dapat berdampak positif, terutama pada kesehatan mentalmu. Rasa gengsi yang membuat kita selalu ingin lebih dari orang lain cenderung membuat kita lupa rasa bersyukur. Kedua, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Rasa gengsi seringkali membuatmu merasa tidak cukup dan selalu melihat apa yang orang lain punya. Misalnya, kamu selalu membandingkan prestasi dan pencapaian yang kamu miliki dengan orang lain. Hal ini cenderung membuatmu ingin harga dirimu selalu lebih dari orang lain, sehingga kamu tidak pernah merasa puas dengan diri sendiri. Padahal, harga diri setiap orang bersifat subjektif dan tidak dapat dibandingkan dengan satu sama lain. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang dengan gengsi yang berlebihan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengendalikan dan mengatasi gengsi adalah dengan merasa bersyukur dan tidak membandingkan apa yang kamu miliki dengan orang-orang di sekitarmu. Ketiga, hindari sikap keras kepala. Cara lain yang tak kalah penting untuk mengatasi gengsi berlebihan adalah menghindari sifat keras kepala. Orang-orang yang keras kepala seringkali meyakini bahwa pendapatnya paling benar dan menolak pendapat atau pandangan dari orang lain. Terkadang hal ini juga menyebabkan kamu sulit menerima kritik. Untuk menghindari sifat ini, akan lebih baik apabila kamu mau belajar memahami dan mendengarkan orang lain serta memiliki pola pikir yang lebih terbuka. Keempat, tidak ragu untuk minta maaf dan berterima kasih. Bagi beberapa orang dengan gengsi berlebihan, kata maaf menunjukkan kelemahan, padahal maaf mengajarkan kamu untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika kamu berbuat salah, jangan ragu untuk meminta maaf. Dengan minta maaf secara tulus, itu tandanya kamu berbesar hati, mengakui kesalahan yang kamu perbuat, serta tidak akan mengulanginya lagi di lain waktu. Hal yang sama juga berlaku ketika kamu mendapat bantuan dari orang lain. Selalu ucapkan terima kasih ketika kamu menerima kebaikan atau pertolongan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kamu menghargai orang lain serta dapat memberikan emosi positif pada orang lain dan dirimu sendiri. Kalau cara-cara mengatasi gengsi tadi selalu kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dijamin kamu akan memiliki pikiran yang lebih tenang dan damai. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.